Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sudah jam 6, saya mulai ya. Saya bisa direspon? Baik, Ya, bisa di share screen. Oke. Ya, emulkit. Oke. Langsung saya koreksi aja ya. Terus kemudian langsung nulis yang benernya gimana di jurnal. Jadi yang emulkit di sini itu kan kopnya menggunakan kop rumah sakit. Terus kemudian di situ apotek yang dituju kan belum dilingkari, jadi nanti perlu ditanyakan seperti biasa ya kalau eh, ini seperti biasanya kalian sudah terbiasa juga. Jadi sebenarnya nggak perlu saya jelaskan lagi. Jadi kelengkapan resepnya yang diminta adalah apotek yang dikehendaki karena itu ya belum belum dilingkari. Terus kemudian kalau misalkan nanti yang dikehendaki apotek luar berarti nanti etiketnya menggunakan apotik terserah mau apotek di mana. Tapi kalau nanti yang dilingkari apotek rumah sakit otomatis kan etiketnya kalian menggunakan rumah sakit. Terus kemudian di bawahnya lagi yang belum dilingkari adalah apa yang belum tahu status pasien, kemudian tanggal penulisan resep, sama nama pasien. Berikutnya di bawahnya resep standar. Nah, resep standar ini dapat dilihat di Panduin ya. Silahkan nanti buku Panduinnya dibuka. Jadi emulkit krim ini di resep ya. Di situ yang diminta itu adalah yang 10%. Nah, clindamycinnya dia 2%. Resepnya itu membuat clindamycin 2%, kemudian emulkit krimnya 10% dari 20, terus kemudian dibuat sediaan krim. Ya, resep standar emulkit, resipe emulkit 10, kemudian ada oleum sesami 30, aquades add 100. Ini resep standarnya. Jadi di dalam emulkit krim 10% dia mengandung emulkit 10, oleum sesami 30, aquades add 100. Terus lanjut ke monografi seperti biasa ya. Nanti dicari dulu pemberiannya itu apa, clindamycin bentuknya apa, kemudian emulkit apa, oleum sesami apa, larutannya seperti apa, terus kemudian aquades, khasiatnya dan referensi. Berikutnya penyelesaian dan permasalahan. Penyelesaian dan permasalahan di situ tadi kan ada clindamycin, dia berbentuk serbuk hablur dan mudah larut dalam air. Nah, dari sini aja udah tahu ya, berarti pemberiannya dia bentuknya hablur serbuk, larutannya dia mudah larut dalam air. Terus kemudian penyelesaiannya maka clindamycin diluruskan dalam air. Jadi besok ketika kalian mau meracik ini clindamycinnya dilarutkan dulu dalam air baru dicampur ke emulkitnya. Berikutnya emulkit dan oleum sesami mempunyai konsistensi yang berbeda. Jadi dia bentuknya itu kan beda ya, emulkit sama yang oleum sesami, maka dilebur di atas water bath sampai meleleh. Nah, hari Senin itu karena kalian jadwalnya ada yang jam 7, kalau misalkan sebelum jam 7 sel di lab sudah dibuka ya. Silakan water bath-nya dinyalakan, airnya dicek ya. Terus kemudian maka dilebur di atas water bath sampai dia meleleh. Jadi emulkit ini eh, bentuknya dia bukan cair. Jadi konsistensinya dia berbeda ya daripada oleum sesami. Kemudian teknik pembuatan krim adalah pencampuran bahan dilarutkan pada suhu yang sama. Maka semua bahan dicampur pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian oleh sesami berbentuk cairan kental, maka ditimbang menggunakan jangan porselin. Karena di sini pembuatan untuk krim ini dia harus menggunakan suhu yang agak panas ya. Silakan besok memanaskan air untuk membuat mortir
panas. Jadi sambil menunggu emulkitnya besok itu larut atau meleleh, silakan kalian sambil membuat mortir panas ya. Caranya membuat mortir panas gimana? Jadi mortir itu kalian kasih air panas, terus kalian tunggu lama-lama kan dia suhunya tinggi kan. Nah, pencampurannya dalam mortir panas. Lanjut bawahnya, perhitungan dosis nggak ada ya. Dan penimbangannya yang clindamycin tadi clindamycinnya kan 20 ya 2%. Clindamycinnya 2%. Nah, sedangkan tadi yang emulgit eh, di sini kan 2%. 2%. Terus seharusnya kalau membuat sediaan itu tuh totalnya itu kan 100%, ya. Jadi 100 dikurangi 2% ketemunya adalah 98%. Maka 2/98 dikalikan 20. 20 adalah total sediaannya. Karena kalian tadi kan diminta membuat campuran emulgit dan clindamycin kan sebanyak 20 gram. Jadi di situ menghitungnya 98 dari mana? Dari 100 dikurangi 2. 2-nya dari clindamycin. Terus kemudian ketemunya 0,4 gram atau 400 miligram. Nah, emulgit krimnya di situ kan tadi yang diminta 10%. 10% berarti 10% terus dikalikan. Yang diminta itu 10% dari berapa? Dari 200 gram. Jadi besok total sediaannya pakainya, 20. Jadi totalnya besok 20 gram. Terus oleh sesaminya berarti kan ini dari resep standar ya 10 sama 30 ini. 30 per 100 dikalikan 20. 20 dari resep, kemudian 30 dan 10-nya emulgit 10, 10%, kemudian oleh sesaminya 30%, ini dari resep standar. Kemudian aquadasnya berarti 20 gram dikurangi dari total yang ada di atas tadi. Ketemunya 12 gram setara dengan 12 mili. Bahan yang diambil apa? Ditulis sesuai. Kemudian cek fisik. Kalau kalian nggak ketemu, itu tolong dicari sinonimnya, ya. Jangan asal main ambil bahan. Terus kemudian cek ED-nya. Kalau ED-nya ternyata di bahan itu 24 misalkan, ya weslah dikarang aja. Yang penting dia itu tidak expired. Golongan obatnya apa? Jangan lupa diberi centang. Prosedur. Nah, prosedur di sini yang pertama adalah menyatakan timbangan dulu, kemudian menara cawan porselen, lalu timbang oleum sesami. Untuk menimbang oleum kan kalian harus menggunakan cawan, jadi cawannya ditara dulu ya. Terus kemudian disisihkan. Baru menimbang emulgit sebanyak 2 gram, masukkan dalam cawan yang berisi oleum sesami tadi. Jadi menimbangnya bisa pakai perkamen ya, terus kemudian masukkan ke dalam cawan, kemudian dilelehkan. Melelehkannya kan agak lama toh, besok nunggu. Sambil nunggu itu kalian bikin mortir panas. Habis itu menimbang clindamycin 400 mg, masukkan ke dalam beker gelas. Lalu ukur air 2 mili, masukkan ke dalam beker, aduk sampai clindamycin dia larut, kemudian disisihkan. Membuat mortir panas ya, tuang air panas. Tuang mortir panas ya. Jadi mortir panas 2/3 bagian mortir. Lalu rendam. Jadi rendam 2/3 dari mortir. Jadi dikira-kira aja lah, nggak usah penuh-penuh air. Sepertiganya. Kemudian direndam ya. Sampai dinding bagian luar dia terasa panas. Jadi direndam dulu sampai yang luar itu ketika kalian pegang dia rasanya panas. Jadi sama stempernya juga ya. Tidak stempernya direndam. Kemudian buang air rendaman itu
lap mortir, dan stemper sampai dia kering. Kalibrasi beker glass 10 ml, lalu tuangkan air panas ke dalam beker glass, add tanda batas. Ya, karena kalian tidak boleh mengukur air panas menggunakan gelas ukur, maka kalian besok untuk ngambil air panas, untuk apa namanya mengukur air panasnya menggunakan beker glass. Kalibrasi beker glass 10 ml, lalu tuangkan air panas ke dalam beker glass, add tanda batas kalibrasi, kemudian masukkan larutan clindamycin, aduk sampai homogen. Ya, tuangkan larutan A ke dalam cawan yang berisi leburan emulgit dan oleum sesami tadi, aduk sampai homogen. Pindahkan campuran ke dalam mortir panas, aduk air dingin dan sampai dia terbentuk krim, kemudian masukkan ke dalam pot krim. Jadi tadi larutan ini ya, jadi kalian tadi emulgit sama oleum itu kan dilelehkan dulu di water bath. Sambil menunggu itu kalian melarutkan clindamycin. Kemudian kalau sudah larut, kalian bikin mortir panas. Ya, tadi kan melarutkannya masih pakai airnya sedikit ya. Terus kemudian kalian bikin larutan larutan clindamycin tadi. Jadi yang beker glass kalian kalibrasi, kemudian ditambahkan larutan ini tadi, larutan apa namanya? Larutan clindamycin. Nah, larutan tadi kalian masukkan ke dalam cawan yang sudah berisi leburan emulgit tadi ya. Baru kemudian kalian masukkan ke dalam mortir panas, baru diaduk sampai dia terbentuk krim. Kemudian masukkan ke dalam pot krim, beri etiket biru dan label NI. Jadi potnya ini bisa menggunakan yang 20. Kemudian di etiket jangan lupa diberi nama pasien, tanda ya untuk pemakaian luar, obat luar, jangan lupa parah. Untuk resep ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke resep berikutnya? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Ibu. Oke, lanjut. Ini resep zinc oxide, kalamin, amilum, vaselin, album add. Sini mau dibikin sediaan pasta. Ya, kelengkapan resep seperti biasa ya. Tanggal penulisan resep, tanggal pembuatan kopi resep, nama pasien. Di situ kopi resep tapi tandanya belum ada, jadi ditanyakan tanda kopi resepnya apa. Nah, amilum di sini kan dia bilangnya cuma amilum. Amilum itu kan ada banyak ya, ada beberapa. Jadi nanti ditanyakan juga di kelengkapan resep amilum yang dikehendaki itu yang apa ya? Di amilum yang dikehendaki, amilum solani, manihot, maidis, orizae, atau tertisi. Jadi ditanyakan karena di lab itu banyak macam-macam amilum. Jadi ini tanyakan besok yang diambil itu atau yang mau ditimbang yang apa. Resep selanjutnya nggak ada. Monografi kosongi. Monografi pemerian. Zinc oksid bentuknya apa. Kemudian kalamin, amilum, vaselin. Larutannya cari hasil sama referensi. Permasalahan dan penyelesaian. Zinc oksid lambat laut akan menyerap CO2 dari udara sehingga dia mudah menggumpal. Maka zinc oksid diayak dengan pengayak B40. Zinc oksid dia suka larut dalam lemak dan air, maka zinc oksid diserbuk diayak dengan pengayak B40, kemudian dicampur dengan sebagian atau sama berat basis salep. Jika perlu basis dicairkan terlebih dahulu.
dibaca peraturan salep yang nomor 3. Ya, caranya gimana? Jadi penyelesaian permasalahannya di resep ini ada 2 itu. Zinc oksid, dia lamban laut akan menyerap CO2, sama dia sukar larut dalam lemak dan air. Lanjut. Hitungan dosis nggak ada. Kemudian penimbangan. Penimbangan di sini tadi di dalam resep zinc oksid yang dikehendaki 5 gram ya. Jadi zinc oksidnya 5, terus kemudian kalamin, amilum, jadi langsung ya. Kecuali vaselin. Vaselin kan di situ add. Add artinya kan berarti sampai 25. Jadi dikurangi 25 dikurangi 5, dikurangi 1, dikurangi 3. Ini perhitungannya langsung. Terus pengambilan bahan. Cek ED, golongan obatnya apa, jangan lupa dicentang. Kemudian untuk prosedur. Prosedurnya menyertakan timbangan dulu, kemudian menimbang vaselin album sebanyak berapa tadi sisanya ya. Kan add 25, berarti sisanya 16 gram disisihkan. Kemudian membuat mortir panas, tuang air panas ke dalam mortir ya, 2/3 bagian dari mortir. Kemudian rendam stemper, ini sama dua-duanya. Jadi resep yang hari Senin itu dua-duanya menggunakan mortir panas. Terus kemudian rendam stemper hingga dingin, sama ya seperti di resep yang tadi. Untuk caranya membuat mortir panas, kemudian masukkan sebagian vaselin album ke dalam mortir, terus add meleleh. Kemudian mengayak zinc oksid dengan ayaan B40, lalu timbang 5 gram, masukkan ke dalam mortir, gerus sampai homogen. Kemudian menimbang kalamin 1 gram, masukkan dalam mortir, gerus sampai homogen. Menimbang amilum oryzae 3 gram, masukkan ke dalam mortir, gerus sampai homogen. Masukkan sisa vaselin album ke dalam mortir, gerus add homogen. Keluarkan sediaan dari mortir, kemudian masukkan ke dalam pot ya. Saya rasa resep dua-duanya ini tuh cepet ya ngerjakannya. Yang bikin lama paling cuma nunggu ininya sih, nunggu apa? Bikin mortir panas sama bikin ini. Jadi besok kalau saran ini ya, sambil kalian meracik yang resep. Kalau misalkan besok yang ngerjakan resep yang pertama dulu tadi, berarti sambil mengerjakan itu kalian manasin air nanti untuk membuat mortir panas untuk resep yang kedua. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau Aku izin ditanyakan? bertanya. Ya. Itu kan tadi amilum yang dikehendaki kan masih belum diketahui. Nah, itu di monografinya ditulis bagaimana itu? Untuk yang amilum. Bisa aja amilum dulu. Kalau amilum itu kan pemberiannya hampir sama tuh. Coba aja deh lihat si Manihot. Itu lihat aja, browsing lah. Kalian browsing pemberiannya itu sama-sama amilum toh. Cuman Jadi nanti tetap anu Ibu. amilumnya Eh, jadi tetap serbuk gitu Ibu Hablur pemberiannya. iya benar, Bu. Tapi cuman amilum apanya nanti ditulis di monografi itu sesuai dengan yang ada di kelengkapan yang diminta tadi. Di penimbangan juga sama. Amilum yang dikehendaki amilum apa berarti nanti di kelengkapan sama di monografi ditulis sesuai yang dikehendaki. Kalau misalkan di cara kerja belum tahu ya amilum apa, ya mungkin cuma ditulis amilum titik-titik gitu dulu, baru nanti diisi. Tapi kan penimbangannya sama aja, sudah bisa diisi kan? Untuk khasiatnya tetap antioksidan Bu. Apanya? Amilum toh? Nggih. Dia dicari no. Oh, nggih Bu. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan?
Pot salepnya jangan lupa dibalut ini dulu ya. Jadi biar besok nggak lama di ini di mana di lab. Dari kos kalian HVS atau kertas kertas biasa tapi jangan pakai ini ya, jangan pakai apa? Perkamen. Dibalut dulu kertas putih apa itu. Etikanya disesuaikan. Kalau terlalu besar ya berarti kalian bikin kecil sesuai dengan pot yang kalian pakai. Berapa? Berarti besok pakainya yang 25 sama yang 20 yang hari Senin ya. Terus, ini kan besok kalian bikinnya itu kan pasta sama krim. Otomatis kan dia itu kalau dicuci susah toh. Jadi sebelum kalian cuci, setelah kalian praktikum, setelah kalian masukkan ke dalam pot, itu kalian lap dulu pakai tisu. Jadi kalau sudah bersih, baru kalian cuci di wastafel. Terus, yang hari apa ya kemarin itu? Kamis atau yang Rabu gitu. Itu berantakan mengotori lagi yang bagian bahan itu sampai tumpah-tumpah nggak dibersihkan. Jadi tolong untuk hari Senin ya karena kemarin kalian sudah pernah mengotori, tolong dicek lagi, terutama yang punya tanggungan tiket. Tolong dicek wastafel terus kemudian rak bahan ya, terus meja praktek. Kalau meja praktek tanggungan masing-masing mahasiswa ya. Usahakan besok kalau misalkan waktunya masih panjang, timbangan-timbangan sama kolongnya timbangan itu dibersihkan ya. Jadi nanti yang piket tinggal nyapu bawah sama ngecek wastafel sama ngecek rak bahan. Jadi rak bahan kalau berantakan ada bahan-bahan yang keluar tolong eh, di masih kececeran di luar tolong dibersihkan ya pakai kemoceng. Belajar yang ini loh, yang rapi, yang bersih. Pesan saya itu sih jangan nyuci di wastafel, posisi mortir stemper itu masih ada sediaan. Karena itu kalau misalkan kalian paksakan nanti itu dapat menyumbat ini saluran air ya. Jadi dibuang di sampah. Kalau Baik, semisal jam 7 sudah dibuka, kalian sudah datang atau sebelum jam 7 lab sudah dibuka, kalian datang silakan nyalakan kompor ya. Diperhatikan. Terus kemudian setelah kalian praktikum, tolong dicek lagi buat tebatnya. Soalnya kemarin yang hari Rabu itu kelupaan matiin kompor. Jadi tolong kalian yang menyalakan, kalian juga yang mematikan. Jadi pastikan sebelum kalian keluar, dicek lagi kompornya sudah mati atau belum ya. Ada yang mau baik Bu. ditanyakan? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Belum ada Bu. Oke, kalau belum ada pertemuan malam ini saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.